Mau kebaktian saja hujan lebat, ya kan? Mau pelayanan ada saja hambatan. Apakah kita tetap mencintai Tuhan dengan sungguh? Kadang ada masanya juga seolah-olah permintaan kita ditolak, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan seperti meremehkan kita, merendahkan kita, tidak menganggap kita. Bahkan seolah-olah kita bukan anak-anaknya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sahabat Morning Grace, mari kita awali seluruh kehidupan kita melalui firman yang sudah hendak kita renungkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar tentang kasih yang murni sebagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kami. Dan kami ingin memiliki kasih yang sejati, yang murni, supaya itu juga boleh menjadi kasih kami kepada orang-orang sekeliling kami. Terlebih orang-orang yang kami kasihi. Baik pasangan kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman supaya kami dibangun di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Sahabat Morning Grace, hidup kita ini penuh dengan ujian. Dan ujian-ujian itu juga menguji iman kita, ya. Nah, buat Marisa, ya, dan Shalom. Bagaimana? Pernah mengikuti ujian? Oh, sering kan? Ya. Kalau ujian kasih kita kepada Tuhan, pernah merasa dapat ujian gak itu? Pernah ya? Ya. Kalau kasih kita kepada orang tua, pernah mengalami ujian? Pernah ya. Seringkali dalam hidup kita, kasih kita itu memang dalam tanda petik ada fase ujian. Untuk membuktikan atau menunjukkan kita tuh kualitas kasihnya seberapa. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu betul-betul berkualitas kasih yang sungguh-sungguh dengan iman percaya.
atau kasih yang maaf ini? Yang sebenarnya ya semua sekedar pengikut tapi nggak ada serius. Juga termasuk dengan kasih kita kepada orang lain. Misalnya pasangan kita bagi yang sudah menikah, atau orang tua kita, atau anak sekeliling kita. Apakah kita punya kasih yang murni? Nah, menarik sekali di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 28 kita belajar dari seorang ibu yang memiliki cintanya pada Tuhan dan juga cintanya pada anak itu begitu murni, begitu tulus, dan itu muncul karena imannya yang besar pada Tuhan. Nah, begini ceritanya ya, saya bacakan ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi ceritanya Yesus pergi ke luar kota ini, di luar Yahudi. Daerah Tirus Sidon itu ada di daerah atas. Di atasnya Galilea. Menarik, di daerah dalam tanda petik di luar Israel yang mereka sebenarnya tidak mengenal tentang Mesias. Karena mereka punya keyakinan yang lain. Orang-orang Kanaan biasanya menyembah dewa-dewi mereka. Tapi datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Menarik. Orang yang gak kenal dengan berita tentang Mesias, bukan orang Yahudi, tahu-tahu datang kepada Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Itu gelar Yesus yang menunjukkan dia adalah Mesias. Jadi kok aneh ya, orang yang sebenarnya nggak mengerti tapi malah lebih mengerti daripada orang-orang Israel sendiri. Padahal pada zaman itu belum banyak orang yang yakin dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan Mesias. Tetapi orang ini justru datang, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan rupanya yang merasa tertarik dalam tanda petik dengan iman perempuan yang langka ini bukan cuma kita sebagai pembaca pada masa kini, tapi juga rasanya Yesus juga memiliki dalam tanda petik perhatian. Apa buktinya? Yesus menguji apakah dia betul-betul percaya Yesus atau sekedar sekedar mengucapkan. Diuji dengan apa? Yang menarik, ujian yang pertama ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi perempuan itu minta, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Tetapi Yesus tidak menjawab. Pernah nggak diuji oleh Tuhan di mana doamu tidak didengarkan? Nah, tidak dijawab. Lalu kamu bagaimana kalau begitu? Langsung udah nggak mau berdoa lagi? Atau kita langsung malah, "Tuhan pokoknya aku minta makin berseru." Dua-duanya pernah sih. Dua-duanya pernah ya. Dua-duanya kita rasakan ya. Nah, tapi perempuan ini menarik. Di ayat 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia," perempuan itu, "pergi, sebab dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi perempuan itu ketika didiamkan, dia gak diam. Tapi justru dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Makin berteriak-teriak. Ini ibarat diuji, didiamkan, dia malah berteriak dengan suara yang makin keras. Itu baru ujian pertama itu ya. Ujian kedua, lebih ngeri lagi di ayat 24 dan 25. Lalu ia jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Seolah-olah Yesus mengatakan, "Aku datang bukan buat kamu, non-Israel." Kalau zaman dulu kasar lagi, "Kamu kafir," salah begitu ya. "Saya datang nggak buat orang-orang seperti kamu." Itu namanya orang yang ditolak. Kalau doa ya doa yang ditolak, kalau permohonan bukan ditolak. Kalau kalian ditolak bagaimana? Ya rasanya, ya sudahlah ditolak, saya nggak mau, kan begitu. Tapi perempuan ini istimewa di ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ditolak bukan malah pergi, makin mendekat menyembah. Wih, ini luar ya. Kalau tadi teriak menyembah. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita merasa doa saya ini dengarkan Tuhan apa enggak ya, terus berseru. Kalau merasa Tuhan kok rasanya doaku ditolak Tuhan, menyembah Tuhan. Ini betul-betul ujian yang berat.
Nah, ujian yang ketiga lebih berat lagi. Yang ini banyak yang diantara kita nggak lolos nih, termasuk saya mungkin kalau diuji yang ketiga. Yang ketiga, tetapi Yesus menjawab di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, bayangin, ini tidak patut berkat yang untuk anak-anak Israel itu diberikan kepada anjing. Atau mengatakan kalian ini bangsa rendah. Wah, kalau pernah dihina orang? Ya, pernah. Pernah ya. Kalau dihina, tapi pernah nggak dihina sampai begitu dihinanya sampai kita disamakan dengan anjing? Ayo, pernah nggak? Kalau samakan dengan anjing kan mungkin. Mungkin konteksnya bercanda sih, Pak. Belum ya. Kalau ini sungguhan loh ini ya. Nggak patut memberikan roti yang untuk anak-anak dan dilemparnya pada anjing. Wah, itu kalau saya tersinggung banget itu. Ini menghina banget Tuhan Yesus. Tuhan, saya bukan anjing kan gitu kan. Walaupun ada penafsir yang mengatakan ini anjingnya bukan anjing liar. Karena kata yang dipakai bahasa Yunaninya kunarion ya. Kunarion itu anjing little dogs, anjing kecil atau anjing peliharaan. Ini bukan anjing liar. Oh, tapi mau anjing peliharaan tuh anjing kecil tetap anjing loh itu. Anjing, kalau saya nggak terima. Tetapi lihat bagaimana respon perempuan itu. Di ayat 27. Benar Tuhan. Loh, benar Tuhan. Kok pakai benar? Kalau saya bilang salah Tuhan, saya bukan anjing. Ya, tapi dia bilang benar Tuhan. Benar. Itu benar bahwa roti itu bagi Tuhan, bagi anak-anak tuannya tidak layak. Tidak patut bagi anjing. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini sungguh rendah hati perempuan itu. Dia bilang seolah-olah Tuhan, engkau adalah Tuhan. Kalau engkau mau menilai aku rendah, ya pantaslah aku rendah. Karena engkau Tuhan. Dia konsisten menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Mesias. Kalau engkau menganggap aku rendah, aku tidak protes. Karena aku memang rendahan di hadapanmu. Tapi aku nggak minta berkat yang banyak seperti yang kau berikan pada umat Israel. Aku cuma minta remah-remah berkat saja. Ini ujian yang luar biasa. Diremehkan, direndahkan. Tapi hasilnya Tuhan Yesus selalu di ayat 28 mengatakan kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi dari ayat 28 kita tahu 3 hal yang tadi yang Yesus mendiamkan, Yesus seolah menolak, Yesus yang merendahkan, itu bukan sikap Yesus yang asli. Itu hanya untuk ujian. Nah, dan ternyata ibu ini lulus ujian, anaknya sembuh, iman ibu itu dipuji, iman yang besar. Nah, pertanyaannya sahabat Morning Grace dan kita semua, apakah kita lolos kalau diuji oleh Tuhan? Apakah kita punya cinta yang sungguh pada Tuhan? Kadang Tuhan seolah-olah mengizinkan kita rasanya menghadapi sendiri persoalan. Seolah-olah Tuhan diam. Kadang ada masanya juga seolah-olah permintaan kita ditolak. Seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan seperti meremehkan kita, merendahkan kita, tidak menganggap kita. Bahkan seolah-olah kita bukan anak-anaknya. Kadang itu perasaan-perasaan itu muncul. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan-perasaan seperti itu, lalu kita justru menjauh dari Tuhan, lalu kita mutung ya, atau kita kecewa. Jangan, justru kita harus memberikan sikap yang benar sebagai orang percaya bahwa kita memang harus gigih mengikut Tuhan, tekun meminta Tuhan. Apakah cinta kita pada Tuhan teruji? Nah, kalau misalnya kita nih Marisa dan Shalom mengikut Tuhan, kadang-kadang banyak ujian, ada persoalan, mau kebaktian saja hujan lebat ya kan, mau pelayanan ada saja hambatan. Apakah kita tetap mencintai Tuhan dengan sungguh? Kalau kita melayani pasangan kita, bagi yang sudah menikah, keluarga kita, orang tua kita, kita mau melakukan yang baik untuk orang yang kita kasih, ada saja ujiannya ya kan. Kadang-kadang justru yang kita perjuangkan ini bukannya terima kasih, malah mengecewakan, malah menyalahkan. Kadang-kadang sampai kita capek. Bagaimana sih saya ini mengasihi dia tapi dia tidak merespon dengan baik, tidak berterima kasih, tidak bersikap yang baik, malah sebaliknya seolah-olah dia bersikap yang buruk. Nah ini
cinta kita diuji. Pendek kata, sahabat Morning Grace, hari ini apakah terbukti lewat berbagai peristiwa hidup bahwa cinta saudara dan saya kepada Tuhan betul-betul murni. Betul-betul karena iman kita besar. Karena itu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan apakah cinta kita kepada orang-orang yang kita kasih, bahkan kepada sesama manusia, betul-betul cinta yang murni, cinta yang sejati, cinta yang memang Tuhan berkenan. Ayo, hari ini kita perjuangan terus hidup dengan cinta yang murni. Seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan, kita minta Tuhan menyentuh hati kita, supaya kita punya hati yang murni, seperti emas yang murni. Bapa, ajarku mengerti kasih yang selalu memberi, kasih yang tulus, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Gak pernah berhenti mengasihi, gak pernah berhenti mengampuni. Selalu ada maaf, selalu ada pelayanan yang baik. Seperti kasih Allah yang murni pada kita. Ayo kita hidup dengan cinta yang murni. Kalau perempuan Kanaan ini bisa lulus tes, ujian dari Tuhan, mari hari ini kita juga lulus tes dalam segala perjuangan hidup. Esok dan lusa, biarlah Tuhan pada waktunya nanti berkata, saudaraku atau anakku, besar imanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena banyak peristiwa dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan selalu ada dan mendampingi kami. Kami sadar Tuhan, banyak peristiwa itu menjadi bagaikan ujian. Dan Tuhan memurnikan cinta kami, memurnikan iman kami. Supaya kami betul-betul punya cinta yang murni, punya iman yang besar. Dan tolonglah kami supaya kami tidak jadi pengikut yang sekedar mengikut Yesus, tapi hidup dengan iman yang besar. Tuhan, kami juga mau bersyafaat untuk saudara kami, Nolalita Situmeang, yang memohon pertolongan untuk skripsinya, supaya bisa menyelesaikan skripsinya sampai akhir dengan baik, sampai tuntas, dan dia bisa lulus dengan ujian skripsi maupun ujian sekolah, dan bisa mendapatkan kesarjanaan yang dia inginkan. Berkatilah perjuangan saudara kami Nolalita Situmeang. Berkati juga saudara kami Arindi Toks yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah dengan kasih setiamu Tuhan bukakan jalan supaya saudara kami Arindi Toks bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang dia inginkan, yang Tuhan berkenan. Kami serahkan semua kehidupan kami dengan segala perjuangan kami dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, ayo selalu hidup dengan hati yang murni. Bapa, sentuh hatiku.